Dalam ajaran Sang Buddha, ada banyak yang tercerahkan di masa lalu. Di antara mereka, 7 Buddha Agung yang secara khusus dikenang dalam tradisi Theravada. Mereka adalah Vipassi, Sikhi, Wesabu, Kakusanda, Konagamana, Kasyapa, dan Gautama, Buddha kita saat ini. Para Buddha ini hidup dan mengajar puluhan eon selalu. Masing-masing muncul ketika Dhamma sejati telah lenyap dari dunia. Tanpa guru, mereka menemukan jalan menuju pencerahan sendiri dan penuh kasih membagikannya kepada orang lain. Meskipun mereka lahir di waktu yang berbeda, ketujuh Buddha itu mengikuti jalan yang sama. Mereka hidup sebagai makhluk mulia, melihat penderitaan dalam hidup, meninggalkan kemewahan untuk mencari kebenaran, berlatih dengan usaha keras, mencari pencerahan penuh di bawah pohon pada hari bulan Purnama Waisak, dan kemudian mengajarkan Dhamma untuk membebaskan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari penderitaan. Dengan mempelajari 7 Buddha ini, kita memahami bahwa pencerahan adalah hal yang memungkinkan untuk dicapai kapan saja tanpa adanya batasan waktu bagi siapapun yang mengikuti jalan tersebut dengan kebijaksanaan, usaha, dan kasih sayang. Buddha Wipassi, eon kemunculan, muncul 91 eon yang lalu, ketika usia hidup manusia adalah 80.000 tahun. Tempat lahir dan keluarga, lahir di kota Bandumati, dari Raja Banduma dan Ratu Bandumati, permaisuri utama Sudasana, putra Samawatakanda. Istana dan kekuasaan tinggal di 3 istana, Nanda, Sunanda, dan Sirima selama 8.000 tahun dengan 120.000 pelayan. Renansiasi. Setelah melihat 4 tanda, meninggalkan keduniawian dengan kereta perang yang ditarik oleh kuda kerajaan. Ordinasi bersama 84.000 lainnya. Pencerahan. Setelah mempraktikkan petapaan berat selama 8 bulan, ia mencapai pencerahan di bawah pohon palol, bunga trompet pada hari bulan Purnama Waisak. Khotbah pertama menyampaikan Dhammacakkappavattana Sutta di Taman Rusa Khema, mencerahkan jutaan makhluk. Pertemuan dengan Bodhisatta. Pada saat itu, Buddha kita saat ini, Gotama, lahir sebagai Raja Naga Agung, bernama Atula, yang bersama dengan naga lain yang tak terhitung jumlahnya, memberi hormat dan mempersembahkan makanan surgawi kepada Buddha Wipassi selama 7 hari. Buddha meramalkan kebudaan Gautama di masa depan dari singgasana emas yang disiapkan oleh Atula. Parinibbana dan relik. Mencapai parinibbana di Taman Sumita. Tubuh relik Buddha tetap dalam satu masa tanpa terurai. Sebuah stupa besar tinggi 7 yojana dibangun di atas reliknya dengan batu bata emas. Tubuh tingginya 80 hasta dan memancarkan cahaya hingga ke 7 yojana ke segala arah. Murid terkemuka, murid utama Khanda dan Tissa, pendamping utama Asoka, bhikkhuni utama Candamita dan Canda. Buddha Sikhi, eon kemunculan, muncul 31 eon yang lalu, ketika usia hidup manusia adalah 70.000 tahun, setelah jeda 59 kalpa kosong sejak Buddha Wipassi. Tempat lahir dan keluarga. Lahir di kota Arunawati dari Raja Arunawata dan Ratu Pabawati, permaisuri utama Sabbakhama, putra Atula. Istana dan kekuasaan. Tinggal di 3 istana, Suchandaka, Sirigiri, dan Yasana Ribasaba selama 7.000 tahun dengan 24.000 pelayan. Renansiasi. Setelah melihat 4 tanda, meninggalkan keduniawian dengan kereta perang yang ditarik oleh gajah. Ordinasi bersama 7 juta lainnya. Pencerahan. Setelah mempraktikkan petapaan berat selama 8 bulan, ia mencapai pencerahan di bawah pohon Pundarika, teratai putih, pada hari bulan Purnama Waisak. Khotbah pertama menyampaikan Dhammacakkappavattana Sutta di Taman Migacira, mencerahkan jutaan makhluk. Pertemuan dengan Bodhisatta.
Pada saat itu, Bodhisatta kita adalah seorang raja bernama Arindama yang memberikan persembahan besar dan menerima prediksi tentang kebudayaan di masa depan dari Buddha Siki. Parinibbana dan relik mencapai parinibbana di Taman Asa dekat kota Silawati. Tubuh relik Buddha tetap dalam satu masa tanpa terurai. Sebuah stupa besar tinggi 3 yojana dibangun di atas reliknya dengan 7 jenis permata. Tubuh tingginya 70 hasta dan memancarkan cahaya di mana-mana, siang dan malam, tanpa henti sejauh 3 yojana. Murid terkemuka, murid utama, Abibu dan Sambawa, pendamping utama, Khemankara Thera, bhikkhuni utama, Sakila dan Maduma. Buddha Wesabu, eon kemunculan, muncul 31 eon yang lalu, ketika usia hidup manusia adalah 60.000 tahun, setelah lenyapnya ajaran Buddha Siki. Tempat lahir dan keluarga, lahir di kota Anoma atau Anupama, dari Raja Supatita dan Ratu Yasawati. Permaisuri utama, Sucita, putra Supa Buddha. Istana dan kekuasaan, tinggal di 3 istana, Ruci, Suruci, dan Ratiwadana, selama 6.000 tahun dengan 30.000 pelayan. Renansiasi, setelah melihat 4 tanda, meninggalkan rumah dengan tandu emas. Ordinasi bersama 37.000 pengikut. Pencerahan, setelah mempraktikkan petapaan ascetik selama 6 bulan, ia mencapai pencerahan di bawah pohon sala pada hari bulan purnama Waisak. Khotbah pertama, menyampaikan Dhammacakkappavattana Sutta di Taman Aruna, mencerahkan jutaan makhluk. Pertemuan dengan Bodhisatta. Pada saat itu, Bodhisatta kita adalah Raja Sudasana dari Sarabawati yang memberikan sedekah dalam jumlah besar kepada Sang Buddha dan para bikunya, dan kemudian menerima ramalan pasti tentang kebudayaan di masa depan. Parinibbana dan relik, mencapai parinibbana di Taman Khema Migadaya, dekat kota Usabawati. Relik tubuh beliau didistribusikan dan diabadikan dalam banyak stupa. Tubuh tingginya 60 hasta dan memancarkan cahaya sangat terang, seperti api di atas bukit di malam hari. Murid terkemuka, murid utama, Arahan Sonya dan Utara, pendamping utama, Upasanta Thera, bhikkhuni utama, Rama dan Samala. Buddha Kakusanda, aeon kemunculan, Buddha pertama dari Badakapa, yaitu eon keberuntungan di saat ini, ketika usia hidup manusia adalah 40.000 tahun. Tempat lahir dan keluarga, lahir di kota Khemawati dari Brahmin Agidata dan Wisaka. Permaisuri utama, Rocini, putra utara. Istana dan kekuasaan, tinggal di 3 istana, Kama, Kamawana, dan Kamasudi, selama 4.000 tahun dengan 30.000 pelayan. Renansiasi, setelah melihat 4 tanda, meninggalkan kehidupan duniawi dengan kereta perang besar dan menjadi seorang biku. Ordinasi bersama 40.000 lainnya. Pencerahan, setelah mempraktikkan petapaan berat selama 8 bulan, ia mencapai pencerahan di bawah pohon Sirisa Albijia pada hari bulan purnama Waisak. Khotbah pertama, menyampaikan Dhammacakkappavattana Sutta di Isipatana Migadaya, dekat kota Makila, mencerahkan jutaan makhluk. Pertemuan dengan Bodhisatta. Pada saat itu, Bodhisatta kita adalah seorang raja bernama Khema yang memberikan sedekah dalam jumlah besar dan perlengkapan medis kepada sangga, mendengarkan dhamma, menjadi biku, dan mendapat pernyataan ia akan menjadi seorang Buddha di masa depan. Parinibbana dan relik, mencapai parinibbana di Taman Khema. Di taman itu juga sebuah cetia setinggi 1 yojana didirikan di atas relik Buddha Kakusanda. Tubuh tingginya 40 hasta dan memancarkan cahaya dari tubuhnya menyebar ke sekeliling hingga 10 yojana. Murid terkemuka, murid utama Widura dan Sanjiwa, pendamping utama Buddhija Thera, bhikkhuni utama Sama dan Campa. Buddha Konagamana, aeon kemunculan, Buddha kedua dari Badakapa, aeon keberuntungan di saat ini, ketika usia hidup manusia adalah 30.000 tahun.
tempat lahir dan keluarga. Lahir di kota Sobawati dan dari Brahmin Yanadatta dan Utara. Permaisuri utama Rucigata, putra Satyawaha. Istana dan kekuasaan, tinggal di 3 istana, Tusita dan Santusita, dan Santuta selama 3.000 tahun dengan 16.000 pelayan. Renansiasi, setelah melihat 4 tanda, meninggalkan kehidupan duniawi, menunggangi gajah, dan menjadi biku. Ordinasi bersama 30.000 lainnya. Pencerahan, setelah mempraktikkan petapan berat selama 6 bulan, ia mencapai pencerahan di bawah pohon Udumbara, Wik ya, dan bahasanya Lowa ya, pada hari bulan purnama Waisak. Khotbah pertama menyampaikan Dhammacakka Pavattana Sutta di Isipatana Migadaya dekat kota Sudasana, mencerahkan jutaan makhluk. Pertemuan dengan Bodhisatta. Pada saat itu, Bodhisatta kita adalah seorang raja bernama Pabata di Mithila yang dengan hormat menyambut Sang Buddha, memberikan persembahan besar, menjamu Sangha selama 3 bulan, dan mempersembahkan jubah dan perlengkapan. Ia menerima ramalan bahwa ia akan menjadi seorang Buddha di masa depan. Kemudian ia meninggalkan kehidupan kerajaannya dan ditabiskan di bawah Konagamana Buddha. Parinibbana dan relik. Mencapai parinibbana di tempat peristirahatan bernama Pabata. Relik beliau disebarkan dan diabadikan di seluruh dunia. Tubuh tingginya 30 hasta dan beliau dihiasi dengan cahaya 6 warna seperti emas murni di dalam wadah peleburan emas. Murid terkemuka, murid utama Biyasa dan Utara, pendamping utama Sotija, bhikkhuni utama Samuda dan Utara. Buddha Kasyapa, eon kemunculan Buddha ketiga dari Baddhakapa, eon keberuntungan di saat ini, ketika usia hidup manusia adalah 20.000 tahun. Tempat lahir dan keluarga, lahir di kota Varanasi dari Brahmin Brahmadatta dan Dhanawati. Permaisuri utama Sunanda putra Wijita Sena. Istana dan kekuasaan, tinggal di 3 istana, Hansawa, Yasawa, dan Sirinanda, selama 2000 tahun dengan 84.000 pelayan. Renansiasi, setelah melihat 4 tanda, istana kerajaan muncul dan mendarat di dekat Bodhi Nigroda, tempat ia ditabiskan. Semua lelaki pengikutnya ditabiskan bersamanya. Pencerahan, setelah mempraktikkan petapan berat selama 1 minggu, ia mencapai pencerahan di bawah pohon Nigroda pada hari bulan purnama Waisak. Khotbah pertama menyampaikan Dhammacakka Pavattana Sutta di Isipatana Migadaya di kota Varanasi, mencerahkan jutaan makhluk. Pertemuan dengan Bodhisatta. Pada saat itu, Bodhisatta Gautama bernama Jotipala mendengar Dhamma dari Buddha Kasyapa dan ditabiskan dengan bantuan Gatikara, menjadi seorang biku terkemuka dan menerima ramalan tentang kebudayaan di masa depan. Parinibbana dan relik, mencapai parinibbana di Taman Setawya di negara Kasi. Stupa relik setinggi 1 yojana dibangun dari batu bata emas. Tubuh tingginya 20 hasta dan beliau sangatlah agung seperti petir kilat yang kuat dan bulan purnama yang dikelilingi oleh planet dan bintang. Murid terkemuka, murid utama Tisa dan Bharadwaja, pendamping utama Sabamita, bhikkhuni utama Anula dan Uruvela. Buddha Gautama, eon kemunculan, Buddha keempat dari Baddhakapa, eon keberuntungan saat ini, ketika usia hidup manusia adalah 100 tahun. Tempat lahir dan keluarga, lahir di Taman Lumbini, kerajaan Kapilawatu, di bawah pohon sal dari Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya. Permaisuri utama Yasodhara, putra Rahula. Istana dan kekuasaan, tinggal di 3 istana, Rama, Surama, dan Suba, selama 29 tahun dengan 40.000 pelayan. Renansiasi, setelah melihat 4 tanda, meninggalkan kehidupan duniawi dengan menunggangi kuda kerajaan, Khantaka, dan menjadi seorang biku. Pencerahan,
Setelah mempraktikkan petapaan ascetik selama 6 tahun, ia mencapai pencerahan di bawah pohon Asata Bodhi di Bodh Gaya pada hari bulan purnama Waisak. Khotbah pertama menyampaikan Dhammacakka Pavattana Sutta di Isipatana Migadaya di kota Varanasi, mencerahkan jutaan makhluk. Parinibbana dan relik mencapai parinibbana pada usia 80 tahun di kota Kusinara, di bawah pohon sala di Taman Upawatana. Relik beliau didistribusikan dan diabadikan di seluruh dunia. Tubuh cahayanya menyebar sejauh 6 kaki. Buddha murid terkemuka, murid utama Sariputta dan Moggallana, pendamping utama Ananda, bhikkhuni utama Khema dan Upalawana. Herwan Saranai, semoga berkah tiga permata mulia menyertai Anda. Sadhu, sadhu, sadhu.